Teman-teman sekalian, pahala hari ini jika kita ikhlaskan karena Allah itu begitu besar dan peluang kebaikannya banyak. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 233 riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh satu jalan. Tujuannya yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga. Meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu oleh kita, karena dengan ini mungkin ini yang mengantarkan kita mudah ke surga. Pernah ada seseorang membunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Hidupnya penuh dengan maksiat, mabuk tak terkira, berzina, bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia terbersit untuk berubah. Apa yang terjadi? Dia konsultasi dengan seorang syekh. Kata syekh di sana, kamu ini bukan tidak punya peluang menjadi baik, tapi kamu seperti ini karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Hijrah dari sini, pindah ke tempat sana dan belajar dengan syekh di sana. Belajar, ta'allam hunak, belajar di sana. Begitu orang ini memutuskan untuk hijrah, dia menangis bertobat karena Allah, digugurkan dosa-dosanya, lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim tadi. Apa yang terjadi? Di perjalanan belum sampai ke tempat ta'lim, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Qadarullah, meninggal orang ini. Kemudian turun berita dari langit, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW turun ayat mengisyaratkan tentang kisah orang ini. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan di pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, dan siapapun yang berniat keluar dari rumahnya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik hijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan tiba-tiba maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membunuh 100 orang, hidup dengan penuh kemaksiatan, pernah pukul orang, berselisih dengan orang lain, mabuk hampir tiap waktu, berzina, dia tobat, ingin datang ke tempat ta'lim, di pertengahan meninggal, bisa masuk surga. Antum belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Mabuk tidak pernah dikerjakan. Masya Allah, gak pernah bunuh orang. Mabuk kita jauhi, perbuatan kita kumpulkan yang baik-baik. Dan antum sudah datang ke majlis ini sampai di tujuan. Masa nggak bisa masuk surga? Karena itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar. Tidak sedikit orang, ya, ataupun tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini.